Gimana kalau saya bilang ada buku panduan perang kuno yang usianya udah 2.500 tahun, tapi isinya justru jadi senjata rahasia buat bisnis kecil Anda ngalahin raksasa industri. Kedengarannya gila kan? Nah, hari ini kita akan bongkar semuanya. Kutipan ini rasanya relate banget ya. Ini kan perasaan kita semua yang merintis bisnis dari nol. Kita harus lebih pinter, lebih licik, karena kita nggak bisa menang kalau main dengan cara mereka. Ini benar-benar pertarungan David lawan Goliat, dan kita semua adalah Davidnya. So, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau kita kalah jumlah orang, kalah modal, dan para raksasa industri itu terus mengintai, gimana caranya kita bisa menang? Bukan cuma sekedar bertahan hidup ya, tapi benar-benar menang telak. Jawabannya ternyata datang dari seorang ahli strategi legendaris Sun Tzu. Dia ngajarin kita kalau kemenangan itu bukan soal gede-gedean budget atau banyaknya karyawan. Kemenangan itu ditentukan oleh siapa yang otaknya lebih tajam. Ini soal mengubah total aturan mainnya. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu. Menurut Sun Tzu, perang itu dimenangkan atau dikalahkan bahkan sebelum pedang pertama diayunkan. Kemenangan itu lahir dari informasi, dari pemahaman yang dalam. Jadi ini bukan soal hoki-hokian, ini soal siapa yang persiapannya paling matang. Kalau ada satu hal yang harus Anda ingat dari pembahasan kita kali ini, ya kalimat ini. Ini bukan sekedar kutipan motivasi biasa loh. Ini adalah DNA dari setiap strategi kemenangan. Kenapa? Karena ini kebenaran yang berlaku kapanpun, dimanapun, baik di medan perang kuno maupun di pasar modern sekarang. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kenali diri Anda itu artinya kita harus jujur sejujur-jujurnya sama diri sendiri. Apa sih kekuatan super kita? Dan yang lebih penting lagi, apa kelemahan kita? Lalu, kenali musuh Anda itu artinya kita harus jadi detektif. Di mana celah di pertahanan mereka? Di mana mereka sombong sampai lengah? Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Waktu Anda menguasai dua pengetahuan ini, Anda bisa membalikan keadaan. Status Anda sebagai underdog atau yang nggak diunggulkan itu bukan lagi kelemahan. Justru, itu jadi senjata Anda yang paling mematikan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana caranya mengubah ukuran yang kecil itu jadi kekuatan super yang nggak bisa ditiru sama perusahaan gede. Ini adalah keuntungan rahasia Anda. Coba deh lihat ini, kayak cermin terbalik. Setiap kelemahan mereka, itu kekuatan Anda. Waktu mereka lambat karena birokrasi yang ribet, Anda bisa sat. Waktu mereka takut rugi, Anda berani coba hal baru. Waktu mereka cuma peduli sama pasar besar, Anda bisa jadi raja di pasar-pasar kecil yang mereka abaikan. Anda bisa hafal nama pelanggan Anda, sementara buat mereka, pelanggan itu cuma data di Excel. Ini soal perbedaan mindset yang fundamental banget. Perusahaan raksasa itu mainnya defensif. Mereka sibuk jagain benteng yang udah mereka punya. Nah, Anda sebagai penantang harus selalu dalam mode menyerang, selalu cari lahan baru yang mereka nggak lihat. Si James Dyson, pendiri Dyson, itu membangun kerajaannya dari ribuan prototipe yang dianggap gagal. Dia tahu betul kalau rasa takut para raksasa terhadap risiko itu adalah undangan terbuka buat Anda. Setiap kali mereka bilang tidak sama ide baru, sebenarnya mereka lagi bukain pintu buat Anda masuk dan menguasai pasar. Oke, kita udah paham kenapa menjadi kecil itu untung. Sekarang kita bahas gimana cara memanfaatkannya. Ini dia, 3 jurus kemenangan langsung dari Sun Tzu yang bisa Anda terapkan besok pagi. Anggap aja, ini buku panduan taktis Anda. Jurus pertama dan paling dasar, jangan pernah sekali-kali melawan kompetitor di area kekuatan mereka. Itu namanya bunuh diri. Sebaliknya, cari dan serang sisi mereka yang nggak dijaga, entah itu produk yang mereka anggap remeh, atau layanan pelanggan mereka yang payah. Contoh-contoh ini nunjukin strateginya dengan jelas banget. Coba nih nggak coba bikin yogurt yang sama persis. Mereka masuk ke pasar yogurt Yunani yang waktu itu kosong. Netflix nggak buka lebih banyak toko. Mereka serang model bisnis blockbuster yang ngeselin, yaitu denda keterlambatan. Dan Samuel Adams, cerdas. Mereka nggak nantang raksasa bir Amerika, tapi malah melawan bir impor. Coba kita lihat Five Guys. Mereka bisa aja kan coba niru McDonald's, tapi mereka tahu itu resep kegagalan. Jadi mereka serang kelemahan McDonald's, kualitas. Mereka fokusnya setajam silet ke satu hal aja, bikin burger terenak, dan mereka lakuin itu dengan sempurna. Strategi simple ini justru susah banget ditiru sama raksasa yang pusing mikirin efisiensi. Di mana Anda bertarung itu sama pentingnya dengan bagaimana Anda bertarung. Sun Tzu menyebutnya medan. Kalau dalam bisnis, ini artinya pasar mana yang Anda pilih, segmen pelanggan mana yang Anda sasar, atau platform mana yang Anda gunakan. Yuk kita terjemahin ke bahasa bisnis. Medan pertikaian itu ibarat pasar yang udah berdarah-darah, semua orang banting-bantingan harga. Nah, di situ jangan ikut perang harga. Persimpangan jalan itu kayak platform baru atau ekosistem, di mana kuncinya adalah kolaborasi dan aliansi.
Terus medan putus asa, nah ini kondisi do or die. Saat Anda harus inovasi gila-gilaan karena itu satu-satunya jalan keluar. Di zaman sekarang, nggak ada yang bisa menang sendirian. Pengusaha yang cerdas itu menang lewat partner strategis, kolaborasi, dan jaringan. Anda harus aktif cari sekutu yang bisa bikin posisi Anda makin kuat. Prinsip ini abadi banget. Ribuan tahun lalu, para jenderal udah tahu mereka butuh teman buat menang. Nah, sekarang coba deh Anda pikirin, siapa bisnis atau orang lain yang tujuannya sejalan sama Anda? Siapa sekutu yang selama ini belum Anda sapa? Oke, teorinya udah cukup. Sekarang waktunya kita beraksi. Mari kita rangkum semua ilmu tadi jadi sebuah panduan simpel yang bisa Anda pakai buat mulai menguasai pasar Anda. Dimulai dari hari ini. Jadi, ini dia rangkumannya. Pertama, kenali medan perangnya. Kedua, manfaatkan semua keuntungan Anda sebagai pemain yang lebih kecil dan lincah. Dan ketiga, eksekusi dengan presisi pakai taktik-taktik tadi. Ini adalah kerangka kerja Anda menuju kemenangan. Dan ini dia, intisari dari semuanya. Anda nggak perlu ngalahin mereka soal duit, Anda cuma perlu ngalahin mereka soal cara berpikir. Strategi adalah senjata pamungkas Anda. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah saya bisa menang, pertanyaannya adalah setelah tahu semua ini, medan perang mana yang akan Anda pilih untuk ditaklukkan? Buku panduannya sudah di tangan Anda. Sekarang, giliran Anda menulis sejarah.